Shalom teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan mulai acara ibadah pemuda kita. Bagi teman-teman yang ada di rumah, kami berharap kita semua dapat mengikuti ibadah ini dengan damai dan dengan penuh kasih dari Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Hanya Engkau Juru Selamat. Aku
kita akan memasuki doa Tuhan kita ucapkan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih bersukacita, kita akan lagu pujian, sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti di akhir pujian kami mengundang banyak abang kami, Bang Samuel, untuk memberitakan firman di tempat ini. Kita angkat satu lagu pujian, Langit dan Bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. kami serahkan kepada Roh. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pada saat malam hari ini kami bawakan hati dan pikiran kami Tuhan terus memuliakan puji nama-Mu. Kami ingin Tuhan untuk mendengarkan suara firman-Mu. Kami percaya, kami sadar bahwa diri kami adalah manusia roh, memiliki jiwa di dalam tubuh. Percaya Tuhan unsur kami ingin mendapatkan asupan makanan material dari kerajaan Tuhan untuk membangun unsur kami untuk menjadi lebih dewasa lagi agar lebih mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan segala sesuatu dalam diri kami, apa yang ingin kami kerjakan dan kami lakukan harus sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya bila firman-Mu menjadi berita bagi hidup kami dan menjadi terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tahu bahwasanya makhluk hidup dia adalah ciptaan Allah yang hidup, baik itu binatang, baik itu tumbuhan. Tetapi makhluk tersebut tidak memiliki kehidupan Allah. Kehidupan Allah yang kita maksudkan adalah DNA dari Yesus itu sendiri. Amin. Makhluk
baik binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak diprogramkan oleh Allah untuk menguasai bumi. Tetapi yang seturut dan segambar dan serupa Allah lah yang akan menguasai bumi. Amin. Nah, yang seturut dan segambar dan serupa Allah yang akan mau menguasai bumi itu apa? Adalah roh. Amin. Sebab Allah adalah roh. Coba kita buka Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oh salah, Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita itu apanya Allah? Roh. Sebab Allah adalah roh. Amin. Pada awalnya Allah menciptakan surga dan bumi itu satu. Amin. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 itu bercerita pada mulanya Allah menciptakan, bukan memang di sini dikatakan langit dan bumi. Namun kalau kita buka dari terjemahan bahasa Inggrisnya King James, ini bercerita heaven and earth. Surga dan bumi ini satu. Nah, yang menjadikan, yang membuat manusia dan Allah itu untuk tidak berkomunikasi bebas lagi adalah saat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa bukan memakan buahnya. Jadi apa? Jangan saudara menganggap saya ini sesat. Nah, kita bekerja, kita selalu bergerak sesuai apa yang disuarakan. Contohnya, Yesi berdiri. Yesi berdiri karena ada suara perintah. Nah, Yesi duduk. Nah, semua manusia bergerak, bekerja, apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang didengar. Nah, jadi manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena makan, tapi salah mendengar. Amin. Nah, jadi kejatuhan manusia adalah bukan makan buah pohonnya, tetapi salah mendengar. Nah, di Kejadian saat kejatuhan manusia di ayat 3 di pasal 3 itu adalah, kalau kita baca seluruhnya dari pasal ini, iblis sedang mendefinisikan manusia, memberikan pengertian. Nah, jadi saat manusia, waktu Adam dan Hawa mendengar definisi pengertian dari si iblis, si ular, sehingga mereka lupa akan, atau mereka tidak fokus lagi apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada mereka. Sebab Tuhan Allah mengatakan bahwa mereka itu adalah makhluk yang untuk menguasai bumi, dan makhluk yang memiliki kualitas kehidupan Allah itu sendiri, yaitu Zoe, kehidupan Kristus. Kehidupan Allah itu sendiri, itu adalah Zoe, kehidupan Kristus. Nah, makhluk, bahkan tumbuh-tumbuhan, memang mereka adalah makhluk hidup, tetapi mereka tidak memiliki kualitas kehidupan Allah itu sendiri. Nah, yaitu adalah
kita harus sadar bahwa kita adalah manusia roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jangan dibalik. Esensi manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, baiklah, coba kita buka. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh Allah menguduskan kita. Apanya dahulu? Roh, jiwa, dan tubuh. Jangan dibalik. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau memang ada yang mengatakan tubuh, jiwa, dan roh, mana ayatnya? Nah, karena esensi manusia adalah makhluk roh, yaitu roh yang berasal dari Allah itu sendiri. Amin. Nah, kita kembali. Nah, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka intervensi Allah dan intervensi surga dan bumi ini mengalami pemutusan, sehingga Allah lagi tidak wirawiri untuk berjalan di Taman Eden. Amin. Nah, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat mereka bersembunyi, Tuhan masih berada di bumi dan Adam mendengar jejak kaki Tuhan. Amin. Nah, Tuhan ingin mencari mereka karena Tuhan masih mengasihi mereka. Haleluya. Nah, Tuhan sebenarnya bukan untuk menghakimi mereka, tetapi hanya ingin mereka ini mengakui kesalahan atau tidak. Nah, maka kita harus mengerti kalau pada saat kita berdosa, pada saat kita melenceng dari jalannya Tuhan, kita harus tetap kembali. Dan saat ditanya oleh Tuhan, isi saat ini kamu di mana? Kamu berbuat dosa? Tidak, Tuhan. Kalau sudah mengatakan tetapi ataupun ada alasan, sebab alasan memperjelas kesalahan. Nah, jadi kalau saat itu Adam dan Hawa, saat itu mereka tidak mempersalahkan satu dengan yang lain dan mengaku kesalahannya, ini ada pertimbangan Tuhan buat kita, baik dirinya dan buat kita juga, keturunan-keturunannya. Amin. Nah, kalau kita sadar kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa, keturunan itu bisa terdiri dalam diri kita, maka dosa Adam itu pun akan bisa menyambungkan dan tersalurkan buat diri kita. Amin. Makanya bagaimana kita bisa mengalami pemutusan dari dosa itu sendiri, kita harus mengalami lahir baru. Nah, karena roh kita yang pertama itu, saat Allah mengembuskan roh kehidupan itu, adalah dari roh Allah itu sendiri. Amin. Bukan roh Allah itu dipecah-pecah, tetapi DNA Allah itu ada dalam manusia. Amin. Nah, namun roh dari Adam yang pertama itu sudah gagal. Nah, roh apa yang harus roh dari mana yang harus kita miliki? Roh victory dan roh champion itu adalah roh Kristus. Amin. Nah, Adam yang terakhir, coba kita buka Roma 8. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Dimasukkan roh Allah ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Nah, memang kita memiliki roh Allah, yaitu roh dari yang pertama. Nah, namun roh Allah yang dari pertama itu, yang sudah dipercayakan Allah kepada Adam pertama sudah gagal untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa di bumi. Nah, sebab di sini juga diterangkan bahwa
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, bagaimana Roh Kristus ini bisa kita mendapatkannya untuk saat ini? Melalui lahir baru dan percaya Yesus. Nah, siapa orang yang mula-mula yang menerima Roh Kristus? Yaitu para rasul. Amin. Coba kita buka Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di sini menyatakan ada dua peristiwa, menghembusi mereka dan menerima Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus saat di loteng Yerusalem. Amin. Di Kisah Para Rasul 2. Nah, di sini Yesus Tuhan kita sendiri adalah mengembusi para murid dengan DNA-nya. Nah, maka Roma 8 tadi mengatakan ayat 9, siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Sebab kalau kita tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Anak, kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Amin. Nah, roh kita yang baru ini adalah Roh Kristus. Apa perbedaan Roh Kristus dengan Roh Kudus? Mereka sama-sama roh, tetapi berbeda fungsi. Fungsinya Roh Kudus adalah untuk memimpin kita. Amin. Dan juga membantu kita, menolong kita di setiap persoalan apapun. Nah, kalau Roh Kristus, nah, kita tahu bahwa Yesus ketika dia mati, dia menaklukkan kubur. Amin. Nah, saat dia menaklukkan kubur, dia turun ke bawah jurang maut untuk mengambil kunci kerajaan Allah yang sudah direbut oleh Lucifer. Nah, Yesus yang telah menaklukkan kubur dan menaklukkan maut. Amin. Nah, saat Yesus mati, kita juga akan mati dalam kedagingan. Amin. Nah, saat Yesus juga menaklukkan semua kerajaan maut, kita juga akan mampu untuk menaklukkan kerajaan maut. Amin. Nah, karena inti kekristenan kita adalah Christ in me, me in Christ. Amin. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Nah, saat kita di dalam Kristus, coba pinjam apa? Ini kita, contohnya, ini kita, ini Kristus. Saat kita di dalam Kristus, inti Kristen apa? Christ in me, me in Christ. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Saat Kristus menaklukkan kubur, kita juga akan bisa menaklukkan kubur karena kita berada di dalam Kristus. Saat Kristus menaklukkan maut, maka kita akan bisa menaklukkan maut karena DNA yang sama ada dalam diri kita. Amin. Bukan Roh Kristus, bukan Kristus yang sudah sempurna yang di surga itu yang kita maksud, bukan, tetapi DNA Kristus itu sendiri. Amin. DNA-nya, ngertilah DNA ya. Nah, saat Kristus menaklukkan maut dan dia ketika dia naik ke surga, maka kita akan naik. Nah, posisi gereja, posisi anak, posisi gereja adalah di dalam Kristus. Amin. Kita adalah gerejanya Tuhan, kita adalah baitnya. Amin. Nah, bagaimana kita bisa dibangun dan dipolakan seperti sesuai dengan Kristus adalah berada di rumah Tuhan. Amin. Hanya di rumah Tuhan, tidak di jalan-jalan. Kita tidak didewasakan, manusia roh kita itu didewasakan bukan untuk di jalan-jalan, tetapi di rumah Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak muda harus memiliki
rumah Tuhan. Siapa orangnya di rumah Tuhan, itu yang harus kita dengar. Karena orangnya Tuhan di bumi adalah sentral kerajaan Allah, adalah orangnya Tuhan adalah menjadi tempat operasional surga terjadi di bumi. Amin. Nah, kehendak dan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan terjadi di bumi adalah melalui orangnya Tuhan. Contohnya siapa? Musa. Amin. Nah, untuk membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Nah, namun karena pikiran mindset mereka masih mindset dalam kubur, dalam kematian, maka mereka mati di tanah Mesir, di tanah apa itu? Padang gurun. Karena apa? Saat mereka mengatakan kepada Musa, apakah di Mesir kekurangan kuburan untuk tempat kami? Nah, ini mindsetnya belum dirubah. Maka kita harus memiliki mind of Christ. Amin. Pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu yang selalu memikirkan apa yang menjadi, apa yang harus dipikirkan kita di atas. Itu Filipi ya. Amin. Nah, jadi pikiran kita harus itu mengalami renewed mind, mengalami pembaharuan melalui firman kerajaan yang dibawakan oleh orang-orang yang Tuhan di bumi. Amin. Seperti saya, sentral hidup saya itu, rumah rohani saya ada di Sorong. Amin. Sama halnya dengan Daniel. Daniel ada di mana itu Daniel? Di Babel. Nah, tapi pusat sentral dalam untuk tetap dia kiblatnya dalam untuk memuliakan muji nama Tuhan dan berdoa ke arah mana? Yerusalem. Jadi sekalipun kita sekalipun saya jauh dari rumah Tuhan, tetapi sentral manusia roh saya untuk mendapatkan asupan makanan firman adalah di Bapa rohani saya. Amin. Nah, saudara-saudara juga yang terhubung dengan channel ini, Facebook ini, saudara-saudara harus memiliki channel manusia roh saudara untuk makan di mana? Di jalan-jalan atau di rumah Tuhan. Amin. Nah, temukan orangnya Tuhan di bumi untuk mendewasakan manusia roh kita. Amin. Nah, jadi Yohanes 20 ayat 22 di sini adalah menceritakan adalah saat Yesus mengembusi mereka, ini adalah mengembusi DNA-nya. Nah, jadi DNA yang saat Yesus sudah menaklukkan kubur dan dia menerima approval dari Tuhan, menerima perkenanan dari Tuhan dan diurapi Tuhan kembali, dan dia menerima kuasa dari Bapa dan dia turun, roh yang dia sudah memiliki tubuh kemuliaan. Amin. Nah, dan tubuh kemuliaan dan roh roh Kristus dalam dirinya sudah menerima kemenangan tersebut. Nah, DNA kemenangan itu Yesus saat berjalan di bumi, dia menang di padang gurun. Amin. Nah, dia menang di wanita Samaria dan dia menang di ahli Taurat. Nah, DNA Kristus ini, DNA pemenang ini, inilah yang dihembuskan oleh Yesus kepada murid-murid. Nah, untuk kita, kapan kita untuk menerima Roh Kristus tersebut? Saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengalami lahir baru dan mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita akan mengalami lahir baru dan menerima Roh Kristus. Amin. Nah, jadi kita harus, saat kita menerima Roh Kristus itu tersebut, manusia roh kita itu masih teknon, masih bayi, masih kanak-kanak. Jadi dia harus didewasakan melalui makanan dan material firman kerajaan yang ada di rumah Tuhan. Amin. Nah, didewasakan sampai puyos, yaitu kedewasaan penuh seperti Kristus. Nah, di rumah Tuhan kita harus mengalami transformasi. Amin. Transformasi pikiran, transformasi kehendak,
transformasi kemauan, sehingga kita serupa dengan apa yang menjadi kemauan Kristus, apa yang menjadi perasaan Kristus, apa yang menjadi pikiran Kristus, sehingga Ibrani 12. Karena kita mempunyai Roma 12. Sehingga kita tidak serupa dan tidak sama seperti dunia ini. Amin. Nah, sebab di ayat 2 Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini mengalami perubahan budi pikiran. Jadi hidup kita itu mengalami transformasi. Amin. Mengalami perubahan dari pikiran rohani, ya kan, sampai kita memiliki pembaharuan pikiran. Setelah mengalami pembaharuan pikiran rohani, dan sampai menuju pikiran mind of Christ, pikiran Kristus. Itu kita harus berada di rumah Tuhan supaya step by step ini kita bisa alami. Amin. Nah, kita harus memiliki rumahnya Tuhan. Haleluya, yang terhubung, yang menjadi sentral terjadi di muka bumi. Amin. Nah, sekian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, untuk membangkitkan semangat gairah manusia roh kita. Amin. Janganlah kita menjadi kendor kerajinan kita, tetapi biarlah roh kita yang menyala-nyala, ya. Maksudnya roh dalam diri kita itu adalah menyala-nyala, maksudnya itu yang selalu rindu untuk makanan dan asupan manusia roh kita, yaitu firman Tuhan. Amin. Sebab Wahyu mengatakan, dengarlah apa yang dikatakan roh. Amin. Sebab orang yang Tuhan memiliki roh Kristus, roh Kristus yang sudah didewasakan dari rumah Tuhan. Amin. Nah, karena kita adalah esensi manusia roh, esensi manusia dalam kita adalah roh. Jadi apa yang berasal dari roh harus kita terima dari roh. Amin. Nah, haleluya. Kita percaya kita akan terus dibangun manusia roh kita, dan supaya kita mengalami pembaruan pikiran, mengalami transformasi kehidupan, dan juga memiliki rumah Tuhan yang sesuai dan hatinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa dan bernyanyi. Yakin kau ada di sini. Haleluya. Nanti yang mengakhiri ibadah pemuda pos pelayanan di Perintis Jalan Kemerdekaan Tanjung Merawa nanti adalah Bapak Sintua Jonathan Tubatoro. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini kita akan mengakhiri persekutuan ibadah pemuda. Terima kasih buat seluruh rekan pemuda, tim yang ada, yang boleh bergabung saat ini. Saudara akan diberkati, dan kita akan diberkati, dan pos pelayanan kita ini akan terus Tuhan boleh campur tangan, dan menjadi satu kabar gembira bagi kita. Program pos pelayanan Tanjung Merawa dalam tahun ini akan memiliki tanah dan lahan gereja, yang dimana kita sudah berdoa supaya Tuhan izinkan bangunan gereja kita akan terbangun dalam tahun ini juga, atau sampai tahun depan, supaya Tuhan boleh campur tangan. Mari kita satukan hati kita satukan doa kita, pergumulan kita, biaya dana, kebutuhan seluruhnya, pembangunan gereja, Tuhan boleh campur tangan. Saudara, kita dipersatukan bukan hanya karena lewat live ini, tetapi kita dipersatukan oleh karena satu di dalam roh Tuhan. Kita mengatakan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, agar pos pelayanan Tanjung Merawa dimenangkan oleh Tuhan di tengah-tengah persoalan zola yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia.
baik dalam pujian penyembahan kita. Tuhan boleh berkenan hadir. Oh, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Sebab kami percaya kuasa-Mu nyata, Tuhan. Glory hanya bagi Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan. Kami percaya Roh-Mu sedang bekerja, Tuhan, di tengah-tengah pelayanan Tanjung Berawa ini, Tuhan, yang dibangun lewat persekutuan doa, lewat kesatuan hati tim, bahkan Tuhan lewat daripada kesaksian-kesaksian hidup kami, Tuhan, buat pekerjaan Tuhan yang boleh nyata bagi kami, bagi hidup kami, Tuhan, bagi masa depan yang telah kami boleh raih di dalam Tuhan. Itu semua membuktikan Engkau hidup, Engkau ada, Tuhan, di dalam kami, Tuhan, bersama kami. Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau menopang kami dikala di dalam keadaan seperti apapun saat ini, Tuhan. Oleh karena Engkau, Tuhan, hidup, Engkau Tuhan yang boleh nyata di pikiran kami, di hati kami, di tindakan kami, Tuhan. Maka dengan itu, Tuhan, kami memiliki kepercayaan, keyakinan kami, semangat kami untuk membuka pos pelayanan ini, Tuhan, bersama seluruh para pemuda-pemudi yang Tuhan boleh gerakkan hati dan pikiran mereka. Ada tim kami, Tuhan, yang boleh dari Syantar, Tuhan, yang boleh dipersatukan lewat doa kami, Tuhan. Saat ini kondisi COVID, Tuhan, bahkan peraturan pemerintah yang melarang untuk perjalanan, bahkan Tuhan untuk pertemuan-pertemuan ibadah. Jika kami harus lakukan ibadah dengan ibadah online ini, Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang dibuat oleh manusia, tetapi dalam keadaan online ini pun, Tuhan, kami boleh dipersatukan, kami boleh dilawat, kami boleh dijamah, dan kami boleh, Tuhan,
berdoa. Mari jamaah berkati tim kami yang tidak bersama kami hari ini Tuhan. Kerinduan demi kerinduan yang mereka miliki Tuhan, kami percaya itu semua Tuhan Yesus Engkau tahu. Itu semua Tuhan Engkau peduli akan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa saatnya Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan disembuhkan, dunia akan kembali kepada seluruh aktivitas yang selama ini Tuhan boleh kami kerjakan di dalam Engkau. Diberkatilah orang-orang yang melayani lewat live streaming Tuhan, bahkan ibadah online. Kami percaya, kami yakin Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tetap berlaku Tuhan. Kuasa-Mu berlaku bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya mengatakan Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang berotoritas, Engkau Allah yang boleh campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pos pelayanan ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kalau yang lain Kau berkati, maka kami juga Tuhan saat ini kami telah terima, dan Tuhan telah teruskan pekerjaan yang besar boleh terjadi Tuhan di pos pelayanan Tanjung Rawan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Orang-orang yang berjerih lelah Tuhan melayani di tempat ini bersama dengan kami, bahkan Engkau yang boleh campur tangan atas apa yang mereka beri. Para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memberikan Tuhan sumbangan pelayanan mereka Tuhan, baik dari materi bahkan dari peralatan gereja pos pelayanan ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak, orang tua mereka, di dalam nama Tuhan Yesus lewat pos pelayanan ini, atas apa yang mereka berikan Tuhan boleh selamatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berkati mereka, masa depan yang indah, yang luar biasa boleh Tuhan taruh atas mereka Tuhan. Engkau Tuhan menjadi jawaban atas doa-doa pergumulan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami masih teruskan Tuhan pergumulan kami untuk pos pelayanan ini Tuhan, memiliki program 1 tahun ini Tuhan, bahwa kami akan memiliki lahan tanah gereja Tuhan, di mana kami boleh melihat, menyaksikan Tuhan telah tunjukkan orang-orang-Mu Tuhan yang boleh menghantar kami, menemani kami, bahkan yang boleh Tuhan Yesus membantu kami Tuhan untuk menyelesaikan dari seluruh pergumulan kami ini Tuhan. Engkau kirim orang-orang kudus-Mu, Engkau kirim orang-orang yang diberkati, orang-orang yang pintar, orang-orang yang benar-benar Tuhan panggilan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, saatnya pos pelayanan Tanjung Rawa ini Tuhan akan dihuni oleh mereka yang menerima panggilan Tuhan yang hidup, dipersatukan dalam roh yang hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus yang ajaib. Bila hari ini Tuhan pelayanan kami sederhana, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab kami mau mengerjakan panggilan Tuhan, dan kami tak mau dihentikan oleh karena situasi COVID ini Tuhan. Jika dengan lewat ibadah live Tuhan di minggu-minggu yang akan datang, tetap Tuhan kami percaya setiap orang yang mendengar, menyaksikan Tuhan, bahwa hati mereka, hidup mereka, pikiran mereka, apa yang keluar dari setiap hidup mereka Tuhan, Engkau akan gantikan, Engkau akan lipat gandakan, bahkan Engkau boleh curahkan dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan pemulihan boleh terjadi bagi tim kami Tuhan, yang akan melanjutkan Tuhan kegiatan pelayanan live untuk minggu-minggu yang akan datang. Kami percaya, kami yakin, nama Yesus kuasa Tuhan boleh dibuktikan di dalam kesaksian kami Tuhan. Berkati tim doa Tuhan di Kosnatan, berkati juga tim doa yang ada di Temuan, bahkan berkati pos pelayanan Tanjung Rawa ini Tuhan, dan berkati setiap tim-tim kami Tuhan yang ada dimanapun Tuhan, baik pekerjaan mereka, baik usaha mereka, baik keluarga mereka, tanggung jawab mereka. Kami berdoa hari ini, kami berdoa Tuhan buat Bapak Rimpat Sinaga bersama keluarga yang dalam keadaan situasi Tuhan, lingkungan mereka yang ada mendapatkan Tuhan status COVID Tuhan. Keluarga ini Tuhan perlu topangan doa daripada Allah. Mari Kau jamah berkati Tuhan. Amin. Kau lawat keluarga ini, selamatkan mereka, jauhkan dari penyakit COVID, penularan virus-virus apapun. Bahkan Tuhan daripada anak mereka juga Tuhan berkati. Usaha mereka Tuhan dilimpahi dengan kuasa Tuhan. Kami percaya suami istri diselamatkan, dipulihkan Tuhan. Bahkan anak dan orang tua Tuhan boleh persatukan lewat pekerjaan besar yang dalam daripada Tuhan. Bahkan apotik mereka Tuhan boleh bertumbuh berkembang dimanapun Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan. Yesus yang boleh melayani pujian penyembahan
sembah hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau taruh bagi Yesus Tuhan perkataan surga, kelimpahan hikmat, bahkan Tuhan Engkau berikan kepada dia Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan di dalam melayani Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan penginjil daripada Samuel Tuhan yang Engkau Tuhan telah berkati lewat pemberitaan firman yang dimana dia boleh diberkati di dalam seluruh pelayanan dia, pengabdiannya Tuhan kepadamu. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan Engkau menangkap setiap pekerjaan pelayanannya Tuhan, untuk banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan lewat dari perkataannya, bahkan lewat pelayanan masa depannya Tuhan boleh campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu tim kami di Siantar, tetapi nama Tuhan sudah mereka puji memuliakan hari ini. Nama Tuhan sudah diagungkan oleh lewat ibadah live mereka di Siantar hari ini, dan kami akan kembali beribadah besok Tuhan. Engkau Tuhan boleh jamah dan campur tangan segala sesuatunya Tuhan. Engkau persiapkan, Engkau perlengkapi kami dengan kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah percaya dan bersyukur. Hanya nama-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan melawat kami. Haleluya. Oh Tuhan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi tinggikan. Diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami percaya, kami yakin nama Yesus telah dipermuliakan. Sekarang kita yang boleh bersama beribadah, kita akhiri dengan doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, selamat malam dan kembali berjumpa minggu depan hari Sabtu jam 7 tepat. Kita akan melakukan ibadah kembali di tempat ini bersama live yang ada di channel Facebook Gospel Jalan Kemerdekaan. Jadi kami juga mengimbau buat teman-teman kami yang boleh bergabung, mari teruskan sebarkan channel ini kepada siapapun supaya kita boleh bergabung beribadah dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.